Halo, berjumpa kembali adik-adik Taruna, apa kabar? Materi kali ini kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis 2 sampel bagian kedua. Nanti materi ini adalah materi terusan dari pengujian hipotesis 2 sampel yang bagian pertama yang sudah kita berikan materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nanti pada materi ini kita akan membahas tentang pengenalan kembali pada uji hipotesis 2 sampel, namun materi kali ini kita membahas tentang angka proporsi dan uji hipotesis 2 sampel yang sampelnya terikat atau dependent. Materi kemarin kita membahas tentang uji hipotesis 2 sampel, sampelnya independen. Nah, sekarang kita akan membahas uji hipotesis 2 sampel, sampelnya terikat atau dependen. Ya, oke. Dalam uji ini difokuskan pada proporsi 2 sampel yang berasal dari populasi yang sama atau setara. Kemarin kita bahas tentang rata-rata, dan sekarang kita akan membahas tentang angka proporsinya. Contohnya ketika Direktur SDM sebuah perusahaan go public ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi absensi karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Karyawan laki dan perempuan berada pada populasi yang sama. Nah, ini kita akan membahas proporsinya absensi karyawan dan proporsi karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Nah, yang kedua, rektor sebuah universitas ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi kelulusan antara mahasiswa IPA dan mahasiswa IPS. Apakah mahasiswa IPA ini ada perbedaan nggak proporsi kelulusannya? Mahasiswa IPA ada di populasi yang pertama, mahasiswa IPS ada di populasi yang kedua. Nah, yang ketiga, seorang mahasiswa yang sedang mempersiapkan skripsi ingin membandingkan proporsi pengunjung yang berbelanja di hipermarket dan di minimarket yang ada di satu provinsi. Jadi populasi pertama adalah seluruh hipermarket yang ada di provinsi tersebut, dan populasi yang kedua adalah seluruh minimarket yang ada di provinsi tersebut. Nah, namun yang menjadi fokus pengamatan pada proporsi adalah peristiwa suksesnya. Nah, dalam contoh yang pertama adalah peristiwa suksesnya adalah proporsi karyawan yang absen. Berapa yang absen antara karyawan laki dan karyawan perempuan itu. Nah, jadi yang sukses mengabsen ya. Yang kedua, peristiwa suksesnya adalah tingkat kelulusan mahasiswanya. Yang ketiga, juga peristiwa suksesnya jumlah pengunjung yang berbelanja. Apakah itu jumlah pengunjung yang di hipermarket berbelanja di hipermarket atau jumlah pengunjung yang berbelanja di minimarket. Nah, itu ya. Jadi fokus pengamatannya adalah peristiwa suksesnya yang menjadi tingkat proporsi. Dalam pengujian proporsi diasumsikan tiap-tiap sampel berukuran besar, sehingga statistik ujinya pasti di atas 30, sehingga mengikuti distribusi normal standar. Jadi distribusi set, di mana rumusnya adalah P1, proporsi peristiwa sukses pada sampel yang pertama dikurang proporsi peristiwa sukses pada sampel kedua dibagi akar, ya ini ada PG. PG itu adalah estimasi gabungan atau proporsi gabungan dari dua populasi, dikali 1 dikurang PG namun dibagi dengan ukuran sampel pada sampel pertama. Nah, ini begitu juga sama rumusnya, PG dikurang 1 min PG per dibagi ukuran sampel yang kedua. Juga nanti kita dapat PG. PG-nya itu diambil dari X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. X1 itu adalah peristiwa jumlah sukses dari sampel pertama ditambah peristiwa sukses dari sampel yang kedua. Nah, seperti apa penerapan dari rumus-rumus ini? Kita pakaikan soal cerita untuk dapat mengilustrasikan penerapan dari rumus-rumus ini. Oke, sebagai contoh sebagai berikut. Pengelola program berencana, keluarga berencana di suatu kabupaten ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi peserta KB
antara daerah pedesaan dan perkotaan di wilayahnya. Proporsi dihitung dari jumlah peserta KB terhadap banyaknya suami istri usia subur, kita PUS ya, pasangan usia subur. Di wilayah perkotaan diambil sampel acak 100 pasangan, dan jumlah ini yang menjadi peserta KB adalah 19 pasangan. Di pedesaan diambil sampel acak 200 pasangan, ternyata yang menjadi peserta KB sebanyak 62 pasangan. Nah, ini akan kita analisis secara statistik apakah ada perbedaan proporsi nih antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Oke, dalam kasus ini peristiwa suksesnya adalah pasangan yang menjadi peserta KB. Ini untuk menjadi target proporsinya. Jadi yang pertama merumuskan H0 dan H1 ya. Jadi H0 adalah karena di sini apakah ada perbedaan, nah berarti dia adalah apakah itu sama. P1 sama dengan P2, artinya proporsi peserta KB di perkotaan sama dengan di pedesaan. Oke, H1-nya berarti tidak berlawanan dengan H0. Jadi kalau dia sama dengan, dia pasti tidak sama dengan. Jadi P1 tidak sama dengan P2, artinya proporsi peserta KB di perkotaan tidak sama dengan di pedesaan. Kemudian langkah kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. Nah, kita misalkan alfanya adalah 5%. Menentukan statistik uji. Nah, statistik uji ini pakai rumus yang tadi. Jadi Z sama dengan P1 min P2 dibagi akar PG kali 1 min PG per N1 ditambah PG kali 1 min PG per N2, di mana PG-nya nanti X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 ya. Oke, sekarang langkah keempat adalah menentukan aturan keputusan. Ingat, aturan keputusan ditentukan oleh besarnya alfa dan bentuk pengujian. Nah, bentuk pengujian ditentukan oleh H1 ini, berarti dia tidak sama dengan, berarti dia berada pada dua, salah ini ya, ini salah, pengujiannya adalah dua sisi, kiri dan kanan dengan alfa sebesar 5%, ini salah, ini adalah dua sisi, jadi sisi kiri dan sisi kanan. Jadi H0 nya P1 sama dengan P2, H1 P1 sama dengan, tidak sama dengan P2. Kita buat gambar distribusinya seperti ini, ada dua nilai kritis di antara nilai yang diterima H0. Ini H0-nya diterima daerahnya, ini nilai kritisnya di sisi kiri dan sisi kanan. Karena daerah penolakannya adalah alfanya 5% dan dibagi 2, berarti daerah penolakannya ada di 2,5% dan ini 2,5%. Kemudian nilai H0-nya adalah kenapa kita menulis ini? Karena ingat, ini adalah nilai distribusi Z. Beda dengan distribusi T. Kalau distribusi T tinggal kita lihat derajat kebebasannya. Namun karena di sini adalah H0 distribusi Z, maka H0-nya adalah ini kan 1 ya, 100%. Nah, 1 dikurangi 0,05 yang ini dibagi 2 karena ada dua sisi. Jadi 0,475. Nah, cari angka di 4,75. Nah, seperti ini 4,75 di daerah di tabel Z. Kita lihat tabel Z. Oke, kita lihat tabel Z. Cari 4 berapa nih? 0,475. 0,475. Nah, ini dia. Nah, 0,475 ini ya. 0,475 ini ada di 1,9 dan 6, berarti 1,96. Oke, jadi di sini skala Z adalah 1,96 di sisi kiri, di sisi kanan, di sisi kirinya adalah min 1,96. Inilah nilai kritis sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita buat keputusan. Buat keputusannya dengan cara apa? Menyelesaikan perhitungan nilai Z. Kita cari dulu PG. PG-nya adalah X1. Itu cari proporsi yang pertama. Nah, yang suksesnya yang pertama adalah 19. Nah, sukses yang kedua adalah 62. Jadi 19 tambah 62
sampel pertama adalah 100, sampel yang kedua adalah 200. Jadi hasilnya 0,27. Masukkan nilai 27 ini ke dalam nilai Z ini. Jadi kita dapat P1 proporsi 1 adalah 19/100 dikurangi proporsi 2, 62/200. Nah, masukkan di sini 0,27 dikali 1 min 0,27/100. Untuk sampel yang pertama ditambah 0,27 kali 1 min 0,27/200 untuk sampel yang kedua. Diperoleh nilai min 2,21. Nah, min 2,21 itu ada di mana? Berarti ada di sini, di daerah penolakan, sehingga set hitungnya min 2,21 dan set tabelnya min 1,96. Jadi set hitung min set hitung lebih kecil dari min set tabel, sehingga kita menolak. Itu ada di daerah penolakan. Sehingga dari hal penolakan ini kita bisa lihat kesimpulan bahwa proporsi peserta KB di perkotaan tidak sama dengan proporsi peserta KB di pedesaan. Nah, begitulah cara untuk mencari proporsi ketika ditanyakan proporsi. Ingat, yang menjadi fokusnya adalah suksesnya sampel yang sesuai dengan target kita. Nah, seperti itu ya. Yang kemudian selanjutnya adalah pengujian hipotesis 2 sampel namun sampelnya terikat. Nah, beda dengan sampel yang kemarin, sampel terikat. Kemarin itu kita belajar sampel tidak terikat atau independen. Nah, terikat ini berarti sampelnya 1. Nah, terjadi 2 kali percobaan, 2 kali gunakan distribusi T dan nilainya dihitung dengan cara seperti ini. T sama dengan D bar. Nah, D bar itu adalah rata-rata selisih antara pengamatan yang berpasangan. D bagi SD per akar N. SD itu standar deviasi dari selisih antara pengamatan yang berpasangan. N itu sampel, banyaknya yang pengamatan yang berpasangan. D bar itu adalah seluruh jumlah dari seluruh selisih pengamatan yang berpasangan dibagi jumlah sampelnya. Nah, nanti SD-nya juga sama, cari D yang kita dapat dari rumus ini, SD-nya kita ambil dari rumus ini, yaitu akar. Jadi seluruh selisih pengamatan dikurangi dengan rata-ratanya, dikuadratkan, kemudian sampelnya dikurangi 1. Nah, dulu SD ini sebenarnya rumus standar deviasinya sama seperti yang rata-rata, namun rata-rata diganti dengan selisih pengamatan yang berpasangan seperti ini ya. Jadi rumus SD-nya akan jadi seperti ini. Oke, kita beranjak kepada contoh untuk bisa lebih memahami. Contohnya seperti apa? Ini, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pemasaran berbagai merek sampo mencoba menerapkan cara pemasaran baru.
Untuk melihat efektivitas dari cara pemasaran baru itu, diambil sampel ajak 10 orang dari 56 orang tenaga pemasar yang ada di perusahaan tersebut. Omset penjualan dicapai oleh 10 tenaga pemasar tersebut sebelum dan sesudah cara baru diterapkan disajikan pada tabel berikut ini ya. Nah, ini omset penjualan dengan cara lama, mereka dites, kemudian diberikan cara baru, kemudian tes dapat omset penjualan sebagai. Nah, perusahaan ini akan mencoba membuat suatu perhitungan statistik apakah penerapan cara baru itu sama dengan cara lama, seperti itu efektivitasnya. Ya, oke. Jadi yang pertama, karena melihat soal seperti ini, kita rumuskan H0 dan H1. H0-nya itu berarti artinya rata-rata selisih antara dua sampel itu adalah 0. Ada selisih nggak? Gitu kan ini. Ya, mencoba menerapkan, Anda melihat diambil ini ya. Apakah ada selisih nggak? Jadi mu D-nya adalah 0. Sedangkan H1-nya tidak sama dengan 0. Jadi, apakah itu ada perbedaan? Apakah tidak ada perbedaan? Gitu ya. Tidak ada selisih maupun adakah ada selisih atau tidak ada selisih gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, langkah kedua menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi itu kita bisa tentukan berapa, antara 10 boleh, 5 boleh, 1% boleh. Ya, kita ambil 5% di sini. Oke, kemudian menentukan statistik uji pakai distribusi T tadi. T sama dengan D bar dibagi SD per akar N, di mana D barnya dicari dari jumlah semua selisih pengamatan dan dibagi dengan sampelnya. SD-nya juga sama. Hasil akar dari seluruh penjumlahan dari nilai yang berpasangan dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dibagi N-1. Nah, caranya gimana? Nanti kita lihat cara penyelesaian. Oke, kemudian kita menentukan aturan keputusan ya. Aturan keputusan ditentukan oleh besaran alfa dan bentuk pengujian. Bentuk pengujiannya kita lihat dari H1. H1 simbolnya apa? Tidak sama. Berarti tidak sama ini, maka pengujiannya menggunakan dua sisi. Namun karena alfanya 5%, nanti kita bagi 2,5 dan 2,5%. Nah, kita tuliskan dulu, ini 1 sama dengan 0, sorry. Ini mu D-nya tidak sama dengan 0. Ini ya. Oke, ini 0, ini 0. Oke, kita lihat dua sisi nih, daerah penerimaan H0, ini daerah penolakannya, kita kalau 5% kita bagi menjadi 2. Oke, 2,5,
kemudian dikurangi D bar. D barnya ini adalah rata-rata. Jadi 7 dikurangi 46 kuadratkan. Nah, seperti ini. 7 dikurangi 4,6. 4,6 itu adalah rata-rata. Rata-rata adalah jumlah semua dibagi dengan jumlah sampel. Jadi 46 dibagi 10. Jadi 4,6. Nah, ini ingat ya, rata-rata adalah penjumlahan semua dibagi dengan sampel. Ini kan baru penjumlahan semua. Rata-ratanya berarti 4,6. 4,6. Jadi 7 dikurangi 4,6 kemudian D kuadratkan dapat 5,7 begitu seterusnya. Nah, sekian sehingga kita dapat penjumlahan seluruhnya adalah 174.400. Nah, SD-nya ini adalah ini. SD-nya ini, oke. Nah, SD-nya adalah yang ini. Jumlah semua 174.400 ini dibagi N-1. N-nya adalah 10 dikurang 1, 9. Nah, jadi ini ya. Nah, ini dibagi 9. Kita peroleh 4,402. 4,402. Ini baru dapat SD-nya. Nah, sekarang kita cari T-nya. Ingat D barnya kita sudah dapat 4,6. Nah, SD-nya kita dapat 4,402. N-nya 10. Kita masukkan nilai 4,6 dibagi 4,402 dibagi akar 10. Hasilnya 3,305. Ya, T hitungnya 3,305. T tabelnya 2,262. Berarti T hitung lebih besar daripada T tabel. Kita lihat tabel yang ini kan. Yang ini di sininya 2,26 sedangkan T hitungnya 3,305 di sini lebih besar daripada T tabel. Berarti kita menolak H0. Menolak 0 berarti rata-rata omset penjualan cara lama itu tidak sama secara signifikan atau tidak sama dengan 0. Jadi tidak sama antara cara lama dengan cara baru. Nah, pemasaran baru. Begitu cara untuk mencari uji hipotesis di mana sampelnya adalah terikat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah pembendaraan adik-adik Taruna dalam menyelesaikan permasalahan di bidang statistik. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Salam.